Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Tidak dimaafkan orang itu yang musyrik atau percaya selain kepada Allah. Ini hukum Allah. Ayat Allah tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Apalagi Firdaus. Firdaus ini tidak punya etikat baik. Firdaus ini bikin masalah dan bikin menyinggung banyak orang, terutama umat Islam. Masyarakat ini tidak terima. Intinya Firdaus ini bukan level saya. Dia di bawah saya. Hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Bongkar pasang, milih wanita bongkar pasang apa permanen katanya? Permanen ya Bang Acong. Bang Acong kan normal ya kan. Tadi langsung ke sini Bang. Iya, aku pelupa. Kalau bongkar pasang suka lupa nanti tinggal di Lupa mana. ya. Bang, itu ada ribut-ribut apa ya bang? Jangan-jangan ada demo nih bang? Iya kayaknya Tuh, dengar, Bang. suara-suara Suara apa? demo deh Loh. kayaknya. Ya udah bang, kalau gitu kita kesana deh bang. Coba. Ngeri ada apa-apa? Yuk abang dulu deh bang. Yuk bang, yuk. Iya kayaknya ada suara-suara demo ya. Adili Firdaus. Sebentar. Ada apa ini? Jadi begini bang, kita ini dari Aliansi Mahasiswa Lintas Agama. Kehadiran kami ke sini karena kami mendapatkan informasi bahwa saudara Firdaus sedang melakukan podcast di sini. Nah, sebagai bentuk dari apa yang kemudian kami bawa, kami datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban Firdaus terkait dengan statement yang kemudian viral pada saat ini. Jadi kami mau bertemu dengan saudara Firdaus. Jadi kami mau masuk untuk bertemu saudara Firdaus. Tapi sebentar, di sini tidak ada yang... Enggak, kita dapat informasi hari ini Firdaus lagi podcast di sini. Tapi tidak ada di sini ya. Kalau enggak kita cek dulu. Kita mau ketemu sama Firdaus. Mana Firdaus? Kita mau ngomong sama dia di sini. Firdaus di mana? Ada apa? Firdaus mana Firdaus? Firdaus mana? Ada apa ini? Ada apa? Kita ini sama-sama teman mahasiswa ini dapat informasi tadi pagi bahwasanya Bang Firdaus Oliobo itu akan datang ke sini untuk podcast. Bukan, nggak ada Firdaus. Itu saya bintang tamunya. Firdaus, bukan Firdaus hari ini, tapi saya. Yang datang saya, yang jadi bintang tamunya saya. Maaf ya, karena di sini tidak ada Firdaus. Kalau mau demo ke Pak Firdausnya aja, bukan Ini di sini. hostnya nih, ini hostnya. Saya host di sini. Di sini kantor, jadi kantor rasis. Kita dapat info hari ini Firdaus. Nggak ada, lagi saya udah podcast bilang di sini. tidak ada. Tapi kalau tidak percaya, gimana Bang Acong? Kita suruh bawa nggak mereka ke dalam? Oh boleh. Benar, Dan bicara serius. sekalian sama saya. Boleh. Saya, tapi tidak mungkin semuanya ini yang ikut. Ya. Diwakilkan aja 2 orang atau 1 orang. Jadi perwakilan dari kalian sama-sama diskusi sama saya di dalam. Mau? Mau nggak? Tapi jangan bikin keributan ya, aku nggak suka. Enggak, kita Karena mahasiswa, kita tahu. Kita nggak buat keributan, kami datang di sini baik-baik. Oke. Kalau gitu saya mohon siapa yang mau ke dalam? Kita diskusikan dulu siapa ya. Berapa orang kira-kira? 2 orang aja, 2 Ya orang udah saya aja. sama ketua saya aja. Berdua benar. Gimana Pak Acong? Boleh Ya, nggak? 2 orang aja, jangan semua. Nggak Kalau semua apa-apa. keramaian. Nggak apa-apa. Saya nggak Yaudah, apa-apa. Kalau boleh silakan masuk langsung. Nggak apa-apa, silakan masuk. Yuk silakan masuk. Ya Pak, makasih ya. Ayo Abang, silakan masuk Bang. Sini ya. Ya Abang duduk sana. Oke, Kakak boleh di tengah. Oke. Silakan mahasiswa sana. Ya. Nah, kalau mau ribut-ribut dibanding di luar lebih baik di sini. Silakan duduk ya. Oke, siap. Ya. Silakan duduk dulu nih. Oke. Aku opening dulu sebentar. Senyum dong. Jangan emosi. Hawa-hawa emosi ya bos ya. Masih ada. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood. Dan hari ini juga saya nggak sendiri, saya akan ditemani dengan Aspri saya yang paling cantik. Siapa lagi kalau bukan? Syasha Monica. Dalam acara Rasis Show. Tepuk tangan dong. Sasa. Iya bos. Yang enak dong Sasa. Apa bos? Temanya apa hari ini? Temanya hari ini bos. Nih. Ada apakah dengan Bang Firdaus dan Acong Latif? Hah, serius? Sehingga saling terjadi saling lapor melapor. Hah serius? Serius bos. Nah karena mereka melapor kebanyakan
Malah itu mahasiswa datang kemari. Oh, jadi ini tadi yang Ini demo-demo? tadi. Oh, gitu. Abang. Langsung tanya aja, Bos. Kita mau tanya nih. Ini ada keributan kenapa di depan? Ya, karena tadi pagi saya dapat informasi bahwasanya Bang Firdaus mau podcast di Rasiso. Jadi saya hubungin teman-teman untuk geruduk ke Rasiso untuk bertemu Bang Firdaus untuk mengajak diskusi. Saya meminta kepada Bang Firdaus untuk bertanggung jawab atas ucapannya yang viral. Maksudnya ucapan apa nih yang viral? Oh, dia Bang Firdaus mengatakan orang Islam yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Oh gitu. Tapi sorry nih kita nggak bisa ngebahas itu dulu ya, karena kan bintang tamu kita tahu dong. Siapa lagi kalau bukan Acong Latif. Tepuk tangan dong Bang Acong. Bang Acong, iya biar semangat lagi ya. Jangan cemberut aja dong hari ini demo-demo. Nanti ada pertanyaan dari saya. Jangan ya. emosi dulu ya, Bos. Iya betul ya. Oke, Bang Acong, kita mau nanya nih. Sebenarnya ada apa sih nyariin Bang Firdaus sampai demonya datang kemari? Saya nggak nyari Firdaus. Jadi? Saya dari kemarin justru dari awal saya melaporkan Firdaus. Melaporkan atau apa nih? Melaporkan Firdaus. Melaporkan Firdaus di Polda Metro mewakili dari teman-teman muslimah yang dipimpin oleh Dian Sadida. Nah, dari laporan itu timbullah ucapan-ucapan yang memang berkembang satu sama lain baik Firdaus ataupun saya, sehingga pada akhirnya Firdaus melaporkan saya. Oh, jadi Bang Firdaus saling melapor ya? Saling lapor. Itu awalnya gimana sih bisa melapor gitu? Jadi pertama sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus. Firdaus kan mengatakan seperti yang mahasiswa tadi katakan bahwa orang yang tidak percaya dukun Ya. itu batal syahadatnya. Nah oleh karena itu teman-teman dari muslimah ini menyampaikan kepada saya tidak ada hal lain yang kita lakukan untuk mengantisipasi apapun. Antisipasi dalam artian ucapan Firdaus biar tidak ditiru oleh orang lain, biar orang lain juga yang menonton, yang melihat, yang mendengar tidak salah paham apa yang dimaksud oleh saudara Firdaus ini, satu-satunya kita melakukan upaya hukum. Dan upaya hukum itulah langkah yang betul sebenarnya, karena saya pengacara. Langkah yang betul adalah kita ke teman-teman kepolisian. Oh, berarti sebelum melaporin ke sana kepolisian dulu? Kepolisian itu maksudnya kita melaporkan. Melapor dulu? Saudara Firdaus ini. Langsung dilaporkan ya, Bang ya? Dilaporkan. Nah, alasan yang mendasari Abang hingga akhirnya melaporkan Firdaus itu apa sih sebenarnya Bang alasannya? Pertama, tadi apa yang disampaikan saudara Firdaus ini membuat beberapa kelompok, Oh, kelompok. khususnya yang beragama Islam ini tersinggung. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh saudara Firdaus ini dalam ajaran Islam yang sebenarnya itu tidak ada. Nah, saat tidak ada, berarti yang disampaikan dia adalah bohong. Bohong. Tidak benar. Nah, oleh karena itu kita melaporkan dengan undang-undang ITE. Gitu. Bang, ini yang dua orang ini kok tegang lihat saya. Kayaknya Senyum masih dong. emosi ya, Bos ya? Emosi Masih loh. emosi Beri tepuk banget. tangan dulu dong. Ini mau nanya dari fakultas mana ya? Saya. Aku manggilnya Abang boleh ya? Boleh, Walaupun aku lebih tua sih sebenarnya sih. Abang dari fakultas mana Bang? Fakultas Hukum, Bang. Boleh kenalin nama dulu dong Iya, nama dulu. biasanya. Perkenalkan Bang, nama saya Sumarjo Makitulung. Saya Orang Medan ya? Hah? Orang Medan? Enggak, Maluku Utara. Oh, Maluku. Tidore Kepulauan. Oh ya, samping ya sama. Jadi saya mahasiswa pasca sarjana hukum Universitas Nasional Jakarta Selatan. Gitu. Oke, yang selanjutnya. Oh, saya perkenalan Bang. Terima kasih. Saya Ahmad Soelanam, saya dari Pulau Madura. Saya kuliah di Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat.
Beda gitu. kampus. Jadi beda kampus dong dua-duanya Beda dong. kampus juga beda fakultas. Oh, beda-beda dua. Kok bisa diketemukan di sini gimana tuh caranya? Pas demo itu kan kok bisa diketemukan gitu? Atau kamu janjian atau telepon-teleponan gitu? Jadi ini dari beberapa aliansi lintas agama ya? Iya. Betul. Jadi kita ini tergabung dalam aliansi mahasiswa lintas agama. Ini selaku ketuanya, saya bidang advokasinya. Nah, sehingga kita berdua mendapatkan informasi semacam tadi. Makanya kami datang ke sini untuk bertemu dengan Bapak Firdaus. Tapi sayangnya beliau tidak ada. Makanya menjadi satu kebanggaan kami bisa duduk di sini untuk berbicara terkait persoalan ini. Oh gitu. Iya. Ucapin terima kasih dong Rasisio. Terima kasih untuk Rasisio yang telah menerima kami dengan etikat baik untuk duduk di tempat ini untuk berdiskusi. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Kita udah tanya-tanya nih mahasiswa pengacara kita, silakan untuk Asmi saya paling cantik, silakan. Iya, sama Mbak Dian nih, Bos nih. Nah, kalau Mbak Dian ini sebagai pelapor ini sebenarnya siapa sih? Apakah hanya masyarakat biasa atau ada hubungan gitu sama siapa sehingga bisa melaporkan Bang Firdaus? Ya, kalau saya kan kemarin melaporkan itu sebenarnya pribadi yang niat mewakili masyarakat atau umat Muslim khususnya yang mungkin sudah resah terkait pernyataan Bapak Firdaus ini yang sudah saya anggap fatal ya. Jadi pernyataan tersebut menurut saya sebagai umat Muslim itu tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Seperti itu. Ajarannya bersegi apa maksudnya? Ajaran agama Islam. Ya contohnya apa? Ya bahwa ajaran agama Islam itu kita dilarang untuk percaya kepada dukun. Sedangkan Pak Firdaus ini dengan sengaja membuat pernyataan yang bagi saya itu sendiri sengaja membuat onar sehingga masyarakat atau umat Muslim khususnya itu merasa dilukai gitu. Dilukai atau dirugikan gitu. Tidak terima ya dengan pernyataan itu ya. Betul. Dan akhirnya dilaporkan gitu. Ya. Dilaporkan pasalnya apa? Dilaporkan sama Mbak Dian. Kalau terkait pasal mungkin nanti ke pengacara saya, ke Bang Acong. Cuman mungkin unsurnya di sini ada pemberitaan bohong. Di situ jelas bahwa Pak Firdaus ini menyatakan sesuatu yang tidak benar. Dan di dalam ajaran agama Islam itu sendiri tidak ada. Bahkan saya merujuk kepada fatwa MUI nomor 2 tahun 2005 bahwa kita nggak boleh percaya dengan dukun, dan di dalam fatwa MUI itu juga kita itu tidak diperbolehkan mempublikasikan kegiatan dukun. Ini yang bagi saya tanda tanya. Pak Firdaus sebagai mungkin kuasa hukumnya dukun, asosiasi dukun, itu timbul pertanyaan ke pribadi saya sendiri. Sedangkan fatwa MUI itu menjelaskan tidak diperbolehkan mempublikasikan kegiatan dukun itu sendiri. Lah tapi kan itu bukannya Bang Firdaus kan mempublikasikan kan? Sorry, itu tapi kan itu daripada segi dukun-dukun yang lainnya yang sekarang lagi viral kan? Iya. Itu kan dia kan tidak sebenarnya. Cuman ucapan-ucapan katanya doang dia. Iya, cuman kan ini permasalahannya ada di dalam ajaran Islam itu syahadat. Oh, kalau syahadat tidak aku percaya. Kenapa saya merasa resah sebagai umat Muslim khususnya? Karena Pak Firdaus ini sengaja membuat pernyataan dengan menyebutkan bahwa jika kita tidak percaya dengan dukun, syahadatnya batal. Seperti itu. Itu kan katanya pasalnya itu keliru nih Bang Acong ya. Itu gimana tuh Bang? Kalau keliru itu kan dia mungkin kepanikan dia karena dilaporkan, sehingga dia coba beralibi apapun bagaimana caranya dia biar selamat dari laporan itu. Kan wajar, namanya pembelaan. Nah, kalau terkait pasal itu undang-undang ITE, jadi pasal 28 sama beberapa pasal saya contohin lah di situ. Kalau menyangkut barang bukti, mungkin saya tidak bisa menyebutkan di sini lah. Kan itu bukti yang mungkin saya tidak bisa untuk
mempublikasikan di sini gitu. Cuman yang jelas begini. Faktanya itu ada. Firdaus ini ngomong apa enggak? Dia mengakui ngomong kok. Sampai hari ini dia mengakui itu bicara tentang masalah yang disampaikan yang menjadi masalah sampai hari ini. Sampai hari ini. Faktanya dia ngomong. Kedua, dia ngomongnya di mana? Tempat di rumah. Maksud saya perangkat yang alat untuk dia ngomong ini apa? Media sosial dong. Iya betul. Iya kan? Nah, media sosial ini undang-undangnya di mana? Undang-undang ITE diaturnya. Nah ini fakta gitu. Tidak bisa kita terbantahkan lagi gitu. Kalau kita mau bicara materi hukum. Tidak bisa. Mau dia beralibi apapun, itu bukan akun saya, ini saya. Apakah saya boleh mencaci maki, siapa namanya? Lagi Bobby aja manggil, Bobby. Ya, apa boleh saya ini mencaci maki Bobby, terus Yang orang salah. lain yang ngambil, terus disebarkan, apakah saya bisa menghindar dari kesalahan saya? Enggak bisa, saya yang melakukan. Satu kesatuan dari itu. Gitu. Kalau kayak begitu saya boleh dong ngomong apa aja. Kan begitu. Jadi yang membuat, mendistribusikan itu masuk unsur dalam hukum pidana Undang-Undang ITE. Beri tepuk tangan dulu dong. Pada tegang ya, jangan tegang dong. Kalau emang ngomong pengacara begini nih, aku Iya, aja tegang loh betul. sebenarnya. Tapi dibawa enjoy. Oke. Nah, Abang Acok sendiri di sini kan murni nih dijadikan pengacara oleh Ibu Dian. Ini murni. Murni enggak? Murni atau Murni. Bang Acong sendiri Atau yang memang- menawarkan diri gitu ya? Ya, menawarkan diri. Murni. Murni, memang Mbak Dian yang minta Iya, Bang Acong ya? Iya. Bahasanya sebenarnya jangan murni, kalau murni itu nggak dicampur. Oh gitu. Iya. Jadi yang jelas saudari kita ini, Hah? Dian Sadida ini menghubungi saya siang hari saat itu untuk diskusi dan minta saya mendampingi dia. Jadi itu kalau bahasa yang tadi murni itu murni. 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 Permintaan dari Mbak Dian ya? Permintaan dari saudara Dian. Nah, jadi kalian ini murni menyuarakan suara rakyat khususnya umat muslim yang tersinggung. Atau jangan-jangan ada sesuatu tujuan di balik itu semua kali Bang Acongnya. Sorry ya, karena akhirnya pingin viral. Pingin dikenal orang. Jangan emosi, aku ngomong sama Bang Acong. Silakan dijawab. Yang jelas gini, kalau pertanyaannya begitu, masalah kepentingan pertama saya pribadi nih. Di kesempatan ini saya sampaikan, beberapa kesempatan yang lain saya juga sampaikan. Jujur, Firdaus ini bukan level saya. Kalau saya dianggap karena di sini pansos atau dan lain-lain. Bukan level saya, jauh di bawah saya Firdaus. Maksudnya bukan level gimana, Bang? Dari segi, dia kan pengacara. Dari segi, Abang pengacara? iya, dari segi pengacaranya, perkaranya, segala macam lah. Intinya Firdaus ini bukan level saya. Nah, nanti kalau Bang Firdaus bilang Bang Firdaus juga bukan level abang gimana? Dan emang bukan level, saya juga bukan level dia. Dia di bawah saya. Maksudnya di bawah gimana? Maksudnya lulusannya sama dong, sama-sama pengacara, Bang. Jam terbangnya lebih bagus saya. Berarti tinggian abang? Sebenarnya dari segi nama popularitas lebih bagus saya daripada dia. Lo bagusnya gimana dong? Tunjukin dong, Bang. Bener nggak? Jangan bilang bagus kan kita nggak tahu dong. Nah itu biarlah teman-teman yang menilai itu gitu. Atau masyarakat yang Biar menilai. masyarakat yang menilai ya? Tapi seriusnya adalah saya di sini benar-benar merasa bukan hanya mewakili satu orang Dian Sadida saja. Yang saya selalu sebut dia seorang muslimah, dia mewakili seorang muslimah. Dan saya merasa bukan hanya muslimah, tapi semua umat Islam di sini. Yang efeknya tidak hanya umat Islam nih ternyata yang tidak suka terhadap saudara Firdaus ini kalau dari segi komentari segala macam gitu. Ini murni karena ini terkait dengan umat, kemaslahatan umat, terkait masalah orang banyak. Saya bisa membuktikan banyak orang yang tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh mulutnya saudara Firdaus ini. Nah, itulah saya hadir di situ untuk salah satunya adalah mencegah orang-orang yang benci terhadap Firdaus ini kalau ada.
Kalau banyak? Apalagi banyak. Oh gitu. Berarti tetap dong abang bela Bang Firdaus kan? Ngebela namanya itu. Saya dari awal bilang, saya laporin Firdaus ini karena kasihan ke dia. Saya kasihan ke saudara Firdaus sendiri. Satu, dia saudara saya, sesama muslim. Dia rekan sejawat saya, sesama pengacara. Betul. Kan kasihan kalau sampai dibully orang. Saya melaporkan dia itu salah satunya untuk ngajak dia sadar tobat. Karena menurut saya dia meyakini atau mempercayai sesuatu ini yang berlebihan. Kalau bahasa saya mohon maaf, tidak modern, masih primitif. Nah, saya ingin ngajak dia sadar, tobat, pertebal iman dia, hayulah gitu. Tunjukkan dia sebagai pengacara ini yang wibawa, terhormat. Seperti memang kita diberikan oleh undang-undang ini profesi yang paling terhormat sebenarnya di dunia loh, bukan hanya di Indonesia gitu. Nah, itu kan karena kasihan ke dia juga gitu. Bukan berdasarkan rasa kebencian saya terhadap saudara Firdaus. Berarti karena menandakan sayang, benar kan? Sayang enggak. Saya enggak sayang sama Firdaus. Enggak, maksudnya sayang, maksudnya jangan sampai akhirnya dia terjerumus lagi, akhirnya banyak orang membenci dia kan Bang? Iya. Betul. Silakan Aspriku. Nah, aku mau nanya nih katanya nih, apakah kalian semua ini katanya ada yang bayar gitu ya? Secara kan Bang Firdaus sekarang ini kan lagi banyak musuhnya nih gitu. Itu menurut kata netizen nih, ada aja kan pasti yang berpandangan buruk gitu. Katanya Abang Acong sama semuanya ini dibayar gitu. Orang lain selalu beranggapan mau dibayar, atau berpikir positif, negatif. Saya khususnya nih, saya tidak pernah berpikiran ke sana. Yang jelas, apa yang kita lakukan atau apa yang selama ini ikhtiar kita, upaya hukum khususnya terhadap saudara Firdaus ini murni dari hati. Benar-benar murni ya. Berarti dia murni. Nah kita mau tanya nih, Mbak Dian ini sebenarnya sama pedemo ini kenal nggak sih? Malah saya baru ketemu di sini. Serius? Serius. Atau telepon-teleponan? Enggak, sampai saat ini belum ada yang hubungin. Sama sekali? Berarti baru di Rasis ini ya ketemu sama Iya, pendemo ini? Iya. Kok dia? Cuman udah dengar masalah laporan aliansi mahasiswa sudah dengar. Cuman baru Laporannya ketemu. dalam segi apa maksudnya? Udah dengarnya masalah aliansi mahasiswa lintas agama katanya melaporkan juga. Cuman Itu kalau sudah mendengar ya? Iya, kalau ketemu baru ini. Baru saat ini Iya. ketemu di Rasis. Tepuk tangan dong biar semangat lagi. Iya, biar semangat. Abang Acong, Latif, pengacara yang sudah terkenal banget. Iya. Ya, Enggak maaf ya. banget, enggak. Nggak apa, itu terkenal dong. Orang udah tahu semua dong. Nih Bang, dengar-dengar viral tuh, Abang katanya sempat lagi viral-viralnya foto. Udah gitu video callan sama Bang Firdaus. Itu sebenarnya ngobrolin apa sih Bang? Saya nggak ngobrol apa-apa sama Firdaus. Kebetulan malam itu saya lagi sama Berbi Kumalasari. Bener. Berbi Kumalasari ini video callan sama Firdaus. Terus disambungin, kenal ini enggak? Gitu. Maksudnya kenal Acong enggak? Sekali lagi saya sampaikan, saya kan laporin Firdaus ini bukan karena benci. Tapi masalah kepentingan umat tadi dan kasihan dia. Jadi saya tidak ada beban apapun untuk ngasih senyum kepada saudara Firdaus. Kenapa? Kan ngangkat cuma senyum aja nggak apa-apa namanya. Iya kan Video call. Iya saya angkat. Jadi pas Berbi Kumalasari itu ngasih, saya biasa. Ini Kenapa nggak ngomong sambil Bang? senyum. Tapi kan viralnya Abang Nggak lagi ngomong ngobrol. karena pertama di saya ini musik lagi kenceng. Kan lagi ada acara di Vicky Prasetyo. Musik lagi kenceng, jadi kita pun tidak ngobrol apa-apa. Cuman saya lambaikan tangan sama senyuman indah dari saya. Cuman senyuman doang. Senyum aja ya. Nggak berbobot ya kalau itu cuma Loh, senyuman karena aja. senyum itu pahala. Ya oke, maksudnya berpahala. Tapi kan ada kata-kata khusus nggak sih obrolan itu sama sekali cuma senyum doang. Video call. Karena nggak tepat untuk ngomong karena suasananya Oh tadi ada musik suasananya. segala macam. Oke. Jadi Ya. bising suara ya. Nah, jadi untuk kasus ini sendiri Abang juga belum ada komunikasi sama sekali sama Bang Firdaus? Belum ada. Belum ada. Jadi langsung lapor aja gitu ya? Langsung lapor aja. Langsung lapor ya. Somasi?
Somasi ini jadi begini, dalam hukum itu pertama upaya hukum itu somasi bukan salah satu upaya hukum yang diatur oleh hukum acara. Nah, somasi ini salah satu bentuk proses mencoba etikat baik antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau saya melihat dari perkara ini, bagi saya itu kan feeling pengacara. Somasi ini kan biasa dilakukan oleh pengacara. Feeling saya tidak harus somasi, dan jangankan disomasi, kita laporkan aja, dia tambah berkoar-koar kok. Abang nggak ikut berkoar-koar dong, Bang? Ya enggak. Kenapa? Kita laporkan aja, dia kan saya laporkan balik ini begini. Artinya dia belum sadar walaupun dilaporin. Apalagi kita somasi. Gitu loh. Dan ternyata semakin dia berkoar-koar, tapi lihat kan, malah masyarakat ini semakin marah. Tidak hanya kita yang melaporkan, artinya kan kita pertama itu. Dian dan tim lah, saya dan tim. Setelah itu kan ada lagi mahasiswa, ada lagi yang lainnya. Itu bukti bahwa memang benar-benar masyarakat ini tidak terima. Akhirnya apa? Saya dilaporkan oleh Saudara Firdaus. Saya dibilang fitnah ataupun melaporkan laporan palsu atau keterangan palsu lah. Saya nggak tahu itu pas pasalnya seperti apa. Cuman yang saya coba lihat di media seperti itu. Sekarang begini, kita lihat laporan palsu apa yang saya lakukan. Tadi saya bilang faktanya ada, mulut dia bicara. Dia membenarkan. Terus saya dibilang fitnah. Fitnahnya apa? Sekarang beberapa kelompok yang laporin dia. Di daerah lain pun ada yang laporin dia. Artinya memang apa yang disampaikan oleh Firdaus ini menyinggung banyak orang. Khususnya umat Islam. Beberapa kiai kan sudah statement. Ada tokoh muda NU kemarin kalau nggak salah, saya lihat di media juga statement terkait Firdaus. Ini bukti bahwa memang orang ini tersinggung apa yang disampaikan oleh mulutnya Firdaus ini. Gitu. Berarti permasalahan itu adanya di Firdaus ya, Bang ya? Jelas. Firdaus ini bikin masalah dan bikin menyinggung banyak orang terutama umat Islam. Bang, sorry nih Bang ya. Abang berani nggak video call sama dia hari ini? Cuman pingin aja gitu loh abang video call. Kalau benar-benar abang masih berteman sama dia gitu. Saya rasa tidak usah. Kenapa? Gue mau tahu aja, misalnya abang mau video call nih. Mau video call, dia diangkat nggak? Kalau seandainya dia diangkat berarti dia jantan. Bener nggak? Serius nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kita yang video call loh bang. Dicoba nanti ya. Malah mahasiswa yang ngomong. Nanti. Nggak diangkat? Nggak diangkat? Nggak. Kita langsung telepon Bang Firdausnya ya, video call sama Bang Firdaus. Semoga diangkat nanti biar bisa ngobrol sama Bang Acong. Nggak diangkat, sepertinya sedang sibuk kali ya. Sibuk nah. Oke, lanjut. Lanjut. Kenapa sih buru-buru? Lanjut. Heran deh. Orang cuma di video call doang. Hai apa kabar? Oh enggak gitu apa-apa. doang, Kalau Abang. saya seperti yang tadi bilang, karena saya berdasarkan bukan kebencian, saya kapanpun dan tetap senyum ngobrol dengan. Nah bang, kalau tadi abang video call nih, abang pengen ngomong apa sih bang? Sama Bang Firdaus, boleh silakan. Lihat di kamera kalau bisa. Abang boleh tenggakkan dikit.
Boleh ya? Yuk biar di Abang duduk ya, boleh Kira-kira depanan nih dikit. Bang ada kata-kata apa yang Kata-kata mau khusus apa nih untuk disampaikan? Bang? Ini penutup ini. Enggak, masih panjang. Enggak apa-apa. Kira-kira kalau tadi video call-nya diangkat, Diangkat ya? gitu. Kalau video call-nya diangkat, ya kita ngobrol aja, nanya kabar, sesama muslim. Saya bilang assalamualaikum, mendoakan mudah-mudahan keselamatan, kesehatan buat kita bersama, itu aja. Cuman itu aja. Nggak ada omongan khusus spesial gitu loh. Nanti pas ulang tahun. Oh kalau itu nanti spesial. dong, itu happy birthday beda. Memberi tepuk tangan dong. Sebenarnya Abang Acong ini maksudnya pernah kenal banget nggak sama Bang Firdaus? Enggak. Saya tidak pernah ketemu sama Firdaus dan saya tidak pernah kenal langsung dengan Firdaus. Mungkin ada beberapa grup pengacara kayak grup WA, ada saya, ada Firdaus mungkin ya. Ada. Dan pernah klien kita sama. Dulu saya pengacara Tara Merlin, terus dia juga sama-sama pengacara Tara Merlin setelah saya. Jadi nggak kenal langsung ataupun bertemu langsung dengan dia. Nah, aku mau tanya nih bos nih siapa Bang Acong. Nah, nih kan Bang dulu nih setahu aku Bang Acong ini menangani kasus Tiara Marlin ya. Ya. Nah, setelah itu langsung dilanjut sama kasus Bang Firdaus. Nah, itu ada masalah nggak sih Bang? Kayak misalkan kan sekarang ini kayak kasus Rasmana Sution sama Hotman yang berebutan klien gitu. Jangan-jangan ada dendam juga nih yang belum terselesaikan gitu. Oh enggak, karena beda perkara, beda kasus, dan jedahnya pun lama. Saya nanganin waktu Tiara Merlin ini dengan selisih dengan menantunya, termasuk dia selisih sama Dennis Karista. Karena perkaranya selesai, ya sudah selesai. Kalau kita kan pengacara selesai. Jadi nggak ada hubungannya memang. Nggak ada hubungannya Nggak ada berarti hubungannya. ya. Nah, bicara soal Rasman nih Bang nih. Abang juga pernah bersiteru juga ya sama Bang Rasman? Bersiteru kenapa tuh, enggak, cuman Rasman ini menyerang seseorang, menyerang Dennis saat itu menggunakan video saya. Video lama saya yang dipakai untuk menyerang orang lain. Jadi saya tidak terima dengan apa yang digunakan Rasman ini. Akhirnya saya menyampaikan peringatan kepada Rasman. Pertama peringatan saya ini untuk tidak menggunakan video saya yang cenderung dipakai untuk mengadu domba. Iya, jadi saya meluruskan, termasuk memperingati dan sekaligus meluruskan. Sama dengan kasus Firdaus ini, termasuk tujuan saya adalah meluruskan ucapan Firdaus yang bengkok-bengkok. Gitu. Dan sekarang ini udah akur lagi nggak sih sama Bang Rasman? Enggak. Lah, Saya nggak ada komunikasi dengan Rasman dan setelah saya memperingati, dia juga tidak mengulangi lagi. Ya lost begitu aja. Lost kontak? Lost kontak dan memang Sama nggak sekali. Sudah tidak komunikasi. berlanjut ya. Sama sekali. Benar. Jangan bohong loh. Ya udah beri tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Iya mahasiswa, Cailah senyumnya lagi. Kalau mahasiswa ini kalau kita mendekatinya ini harus ramah, harus lembut. Aku di demo kan. Iya tak dia kalau kayak tadi kita bisa di demo dong. Oke, kita akan balik lagi ke kasus Bang Firdaus nih ya. Ini gimana sih ceritanya bisa ngerembet ke organisasi mahasiswa gini? Bisa merembetnya. Sampai-sampai rame-rame demo kayak tadi tuh Bang di depan kantor saya. Saya kan emosi Bang. Silakan. Jadi begini, pas bangun tidur tadi pagi-pagi saya dapat informasi dari Ya. WA bahwasanya Bang Firdaus Oyobo mau podcast di Rasis. Jadi langsung saya bangun tidur langsung telepon kawan-kawan untuk berkumpul, untuk kita datang ke sini, bukan demo tapi mau ngajak diskusi. Apaan tadi buktinya lu di sono teriak-teriak, "Hei Bang, maaf ya Bang ya, namanya orang kalau datang ke rumah orang itu demo, kalau udah teriak-teriak itu namanya demo. Makanya hargain rumah saya." Jangan marah-marah dulu dong. Saya lagi wawancara nih sama Bang Acong nih, sampai kaget bener gak Bang Acong? Demo ada apa? Takutnya ada apa-apa gitu, apa salah saya ngomong? Ini Nggak demo. boleh saya nanya nggak sih ke dia gitu.
Boleh. Tapi nggak nyangka saya mirip Firdaus kan? Nggak, karena beda. Jadi saya dengar informasi itu, ya udah saya langsung ajak teman-teman datang ke sini, pesan Grab tadi, nggak ada yang fasilitasi kita keluar duit itu pribadi kita PT-PT ya, PT-PT ya karena ini demi kemaslahatan umat, keresahan umat, ya jadi kita ya harus nggak ada yang menunggangi kita, serius ini benar. Atau dibayar orang? Nggak ada yang bayar. Jujur. Kalau saya udah bayar orang, saya ngapain datang ke sini? Saya mending saya mobil bang, jalan-jalan healing kemana gitu. Loh, kan bisa aja ya. Sorry nih, maaf ya pemirsa. Kadang-kadang kan orang demo itu, gue mau demo nih, dibayar, gue langsung demo karena gue butuh duit. Paling bayarannya nggak seberapa, tapi kan yang penting gue bisa tampil di TV, bener nggak? Saya pribadi ya. Kamu Bang. tuh viral loh, jangan salah loh. Saya pribadi bang. Nggak, jujur kamu viral nggak? Ya saya ngerasa viral ya tetap bersyukur, nggak viral ya tetap bersyukur. Nggak bisa karena kamu demo. Yang kamu demokan ini apa sekarang? Ya karena saya demo seperti itu karena saya mewakili teman-teman mahasiswa dan masyarakat Menyuarakan suara rakyat. menyuarakan suara rakyat untuk minta pertanggungjawaban kepada Bang Firdaus yang telah mengatakan bahwa umat Islam yang tidak percaya dukun batal syahadatnya. Bahwasanya dalam ajaran Islam, kalau nggak salah saya dulu kan mondok. Saya mondok itu kalau nggak salah 8 tahun bang. Oh, Santri 7 ya? tahun, Kamu 7 santri tahun. dong? Pesantren. Oh, saya santri banget tapi nakal di pesantren. Ya nakal juga, kita nakal yang baik kok, bukannya jelek loh. Saya belain kamu, saya baik sama kamu. Emosi saya dari tadi. Selama saya mondok segitu ya, berapa tahun, 7 tahun berlebih lah. Saya belajar itu nggak ada di rukun Islam, nggak ada dukun. Di rukun iman nggak ada dukun. Di sifat wajib bagi Allah nggak ada dukun. Di sifat muhal bagi Allah nggak ada itu bahas dukun. Nggak ada. Di Aqidatul Awam juga nggak ada dukun. Jadi syahadat itu untuk apa? Mau tanya. Ya syahadat itu di rukun Islam itu yang nomor 1 untuk contohnya kita mau masuk Islam, ya kita harus bersyahadat dulu. Coba, aku mau tahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi maaf nih Pak pengacara, bisa ngaji dong? Oh, saya bisa ngaji bang, saya mau tes. Enggak, tes. tunggu Ya, dulu. maksudnya Saya saya. pingin Pak pengacara nih, maaf. Jangan emosi dong. Ini Pak pengacara. Di sini bintang tamunya Pak pengacara, bukan Anda. Jadi karena Anda berhubung di depan demo, saya suruh masuk. Gimana rasis nggak baik, bener nggak? Beri tepuk tangan untuk rasis dong. Bang, ayo dong buktikan kalau abang bisa ngaji. Saya pastikan lebih pintar ngaji saya daripada Firdaus. Coba aku pingin. Nggak, saya bahas dukun dulu nih, gini. Ilmu perdukunan itu sebenarnya haram. Sekaligus saya ngaji nih. Jadi di dalam Al-Quran itu, surat An-Nisa 116, orang justru yang tidak percaya dukun itu tidak dimaafkan oleh Allah. Itu dalilnya ada. Boleh saya buka ini nggak sih? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Oke, abang Nih, tegak. Saya nggak paham. Abang kebanyakan duduk berdiri jadi malas bang. Kalau bisa abang tegak begini bang, bacanya bang. Nah kan gantengnya, Cuco M. Nah, Silakan. Innallaha la yaghfiru ayyushrika bihi. Tidak dimaafkan orang itu yang musyrik atau percaya selain kepada Allah. Termasuk percaya kepada dukun. Dalilnya sudah jelas ya. Dalil sudah jelas. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu udah jelas. Ini hukum Allah gitu. Ayat Allah tidak bisa terbantahkan oleh siapapun, apalagi Firdaus. Itu ayatnya. Dan dasar selain Al-Quran tadi, dasarnya adalah yang disampaikan oleh Dian Sadida tadi. Fatwa MUI nomor 2 tahun 2005. Itu sudah jelas bahwa siapa yang percaya praktek perdukunan itu diharamkan. Diharamkan. Sedangkan Firdaus ini selalu menyampaikan di publik untuk percaya kepada dukun. Bahkan dia sebaliknya mengatakan orang yang tidak percaya kepada dukun batal syahadatnya. Nah itu yang maksud saya, disayangkan keluar dari seorang ahli hukum, walaupun gak ahli-ahli banget dia. Seorang pengacara. Mas suka nggak ahli-ahli banget gimana ya bang? Aku pingin tanya lagi. Ya contohnya Bingung dia loh, aku tanya apa? pemahaman ilmu hukumnya kurang. Terus
keluar dari seorang pengacara. Pengacara ini kan public figure, profesi publik, profesi yang dibutuhi oleh orang banyak. Kalau misalnya itu dicontoh atau ditiru oleh orang yang mengidolakan dia, namanya tokoh gitu ya, namanya public figure, itu kan bisa menyesatkan orang lain. Kalau terkait penyampaian dia sampaikan. Itu yang harusnya ya dengan 2 dalil tadi, dia tidak melakukan itu. Beri tepuk tangan dong. Tegang loh kalau Pak pengacara ini kalau udah ngomong kita jadi tegang ya. Apalagi sudah memberikan dalil ya. Dalil. Tapi ada dalil yang satu lagi ini. Kita mau tanya lagi nih. Bang Acong mau nanya nih, dalil seputar dukun itu ada nggak sih sebenarnya? Dia banyak nanya ya. Loh emang kenapa? Perasaan gue yang pengacara, lu yang banyak nanya. Loh kok marah-marah? Abang kan wajar, gua nanya dong. Kalau gua nanya, abang nanya, jawab. Jadi agar Marah-marah tidak melulu, sembarangan abang bicara kurang ya nih. bos ya. Kalau ada dalil kan kita ada patokan bahwa Ada ini patokan. memang Ya, benar jadi gitu. kalau saya memahami dukun yang begini, dukun itu di dalam ajaran Islam juga diatur, dalam Al-Quran juga diatur. An-Nisa 116 itu disebutkan, Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itu udah jelas di Al-Quran. Orang yang percaya atau musyrik, percaya selain Allah termasuk percaya kepada dukun, itu tidak dimaafkan oleh Allah. Itu termasuk musyrik ya. Itu termasuk musyrik. Dan itu adalah hukum Quran, hukum Allah. Tidak bisa dibantah oleh siapapun. Apalagi Firdaus. Nggak bisa manusia membantah itu. Itu udah jelas di dalam Al-Quran. Mempercayai selain Allah itu musyrik. Itu. Makasih ya bang ya, hebat loh abang ternyata suaranya beri tepuk tangan. Ini dalil loh, ini abang-abang baca loh, benar-benar hebat loh. Abang dari santri bukan? Enggak pak, pasti banget loh baca-bacaannya loh Pas tadi. sempat mondok gitu ya. Karena saya muslim, kita harus paham agama Islam, mendalami agama Islam, biar kita benar-benar paham, Oh, paham. tentang Islam. Jangan sampai menyampaikan sesuatu tentang Islam Tidak ada dasar. tidak mendasar. Gitu. Oh tidak mendasar. Tuh. Abang hebat ya abang? Udah menanya lo hebat ya abang? Top, yang lain beng-beng. Ya, tapi kamu juga mau kalah, jangan sampai kalah topnya juga dong, bisa dong. Katanya santri juga kan Santri bos? juga katanya, boleh dong? Siap. Apa ngaji juga ini? Boleh kayak abang juga. Siap. Saya akan baca surat ayat kursi aja. Kan biar di sini di studio ini biar gak ada setan. Ya, tapi abang udah bilang setannya bukan saya lah. Bukan. Biar gak ada setan ya. Dia baca ayat suci Al-Quran. Bilang setannya ke muka saya. Kan, ya kan apa yang tanya masa saya hadap sana. Ya coba. Saya coba ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya Allah subhanallah. Sadaqallahul azim. Amin. Subhanallah. Kok panas nggak? Panas nggak? Enggak, aku nggak panas karena aku udah terbiasa banget. Bang, ini suatu hebat ya, maksudnya ini anak santri Tidak ini diragukan ternyata lagi ya, Bos, enggak ya? idghamnya bagus, itharnya bagus, Makhrajnya. jawabnya juga bagus. Gimana kamu bagus bang dulu kau masih kecil kalau nggak ngaji sama
orang tua dipukul sama pohon segini kan sampai patah jadi limbah. Itu bukan pohon. Batu besi. Oke, terima kasih Abang ya. Aku mau nanya nih Silakan. Bos sama Bang Aco. Nah, Bang Aco ini kan dari Aliansi Mahasiswa Lintas Agama. Nah, kenapa sih minta bantuan Bang Acong? Padahal nih Bang Acong sendiri udah bantu Mbak Dian ya untuk kasus yang sama gitu. Kenapa harus Bang Acong? Kenapa nggak pengacara yang lain aja? Enggak, maksudnya selagi kamu ada di sini, silakan. Jadi gini Bang, kita ini selaku mahasiswa hukum, selaku mahasiswa yang memiliki fungsi sebagai agen of change kontrol sosial. Segala bentuk isu yang kemudian ada pada saat ini, misalnya terkait dengan Firdaus, karena Bang Acong mempunyai legalitas sebagai seorang lawyer, sementara kita ini hanya mahasiswa hukum yang tidak bisa untuk melakukan atau beracara di dalam pengadilan. Makanya kami meminta bantuan Bang Acong untuk bagaimana membersamai tuntutan kami yang kemudian telah kami laporkan, bahwasannya apa yang kemudian keluar dari mulut Firdaus ini adalah bentuk penyesatan secara keseluruhan. Begini Bang, yang pertama, pengguna media sosial itu tidak mengenal usia. Bahkan anak SD pun sudah memiliki akses terhadap media sosial. Nah, pernyataan yang dimaksud oleh saudara Firdaus ini adalah pernyataan yang salah dan fatal. Karena apa? Karena dia mampu mempengaruhi pemikiran daripada generasi. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal itu dikatakan oleh Bapak Firdaus bisa batal kalau kita nggak percaya dukun. Lah ini kan berbanding terbalik dengan ajaran Islam. Dukun itu punya asbabun nuzulnya, ada sejarahnya. Syahadat itu ada sejarahnya. Memang orang Islam itu harus paham atau percaya terhadap hal-hal yang gaib. Tetapi kegaiban itu hanya milik Allah semata, bukan milik dukun. Nah, ini adalah bentuk kesalahan berpikir yang kemudian coba dibangun oleh Firdaus. Karena Bapak Firdaus ini biar dia nggak ngomong, dia diam aja kita udah ketawa. Karena memang ketahuan lucunya Bang. Kata jiran kan kadang-kadang ente ya. Begitu. Nah, akhirnya kami yang mahasiswa lintas agama, apalagi kami yang fakultas hukum misalnya Bang, hal ini kalau dibiarkan dan tidak dilanjuti, maka itu akan menjadi pertanyaan terhadap kualitas hukum di Indonesia. Sekecil apapun permasalahan hukum yang kemudian tidak ada penyelesaian hukum, mampu menurunkan kualitas hukum yang ada di Indonesia. Makanya kami minta bantuan kepada Bang Acong untuk bagaimana membersamai laporan dan tuntutan kami terkait dengan Firdaus tadi. Silakan Abang. Ya, kalau kita khususnya saya ya, siapapun yang minta bantuan selama itu tidak bertentangan dengan satu hati nurani, kedua tidak bertentangan dengan hukum, selagi kita bisa, kita lakukan, ya kita bantu siapapun itu yang butuh bantuan ke kita. Termasuk misalnya Firdaus nanti butuh bantuan saya bantu dia. Saya dibantu juga ya. Luar biasa. Kamu dibantu, aku dibantu enggak? Dibantu juga enggak? Jangan dong. Silakan. Nah, aku mau nanya lagi nih, banyak pertanyaannya. Nah, dari Aliansi Mahasiswa Lintas Agama ini kan banyak ya yang non muslim juga gitu. Iya. Nah, kenapa bisa ikut juga nih dalam aksi ini? Apakah dalam bentuk toleransi aja gitu? Apa juga mau ikut-ikutan viral gitu? Iya. Jadi kan aliansi lintas agama ini adalah bentuk daripada keharmonisan warga negara di lingkungan Republik Indonesia. Nah, dukungan itu bisa datang dari mahasiswa yang non muslim misalnya. Karena apa? Karena kita memiliki tali persaudaraan dalam bentuk warga negara yang baik. Nah, selaku agen of change social control, tentu mahasiswa ini memiliki organisasi-organisasi keagamaan misalnya. Misalnya saya, Bang Anam, Bang Acong punya organisasi keislaman yang berbeda-beda. Makanya saya di sini itu sebenarnya membawa aspirasi dari teman-teman saya di Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku Utara. Karena kita di sana itu berdiri daerah kesultanan yang dimana kental dengan ajaran-ajaran Islam. Tentu statement yang dikeluarkan oleh Firdaus itu melukai hati kami. Iya. Dan permintaan maaf itu tetap menjadi sifat dasar manusia, tetapi proses hukum harus tetap dilakukan untuk menjaga kualitas hukum yang tadi yang saya maksud. Oh, dimaafin tetap. Tetap dimaafin, manusia itu harus memaafkan. Itu sifat dasar manusia. Tetapi proses hukum harus tetap jalan.
Betul. Jadi bukan karena ingin viral ya, Nggak jadi kan nggak bentuk nggak ada toleransi. viral. Iya. Kalau kita mau viral, mending kita viral dengan hal yang berkualitas. Macam Bang Acung. Betul. Wah. Bang Acung ini viral karena kualitasnya sebagai lawyer. Bener. Iya dong. Cuman karena depan dia aja kamu ngomong kayak gitu. Enggak, saya kan ikuti perkembangan dunia lawyer. Saya kan anak hukum loh, masa saya nggak kenal? Oh, gitu. Ah, ya, yang Anak pertama. hukum loh, Nggak Bos. takutnya Nah. namanya orang kan di depan Iya. kita seperti itu, tapi di belakang kita nggak tahu ya. Nah, begini Bang, kalau maksud saya, Bang Firdaus ini dia bisa lebih viral dari Bang Acung misalnya, kalau dia menjalankan apa yang disebut dengan fungsinya tadi. Nah ini kan dunia udah semakin tua, stoplah lucu-lucuan gitu loh. Buatlah hal yang berkualitas demi SDM kita itu naik sebagai STM apa bang? SDM, misalnya terkait hukum. Oh. Harus naik kan, lah dia kan seorang pengacara. Kalau dia lucuan-lucuan gitu, ntar semua pengacara dikirain lucu kan. Aduh. Kalau enggak sebenarnya gini loh ya. Bagus sih kata-katanya sih tadi ya. Ulang lagi coba. Ulang lagi. Jadi, Tapi dengan cara ucapan kata kamu itu aja aku terpesona dengan kamu loh. Jadi aku tertawa loh, bener dong? Ya coba ulang Hati-hati lagi loh kalau deh. udah Dengan terpesona. senyumnya, dengan kumis yang melintang. Coba ulang lagi. Nggak apa-apa. jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Firdaus, kalau mau viral, terkenallah dengan kualitas apa yang kita konsisten dari pertama dalam dunia lawyer misalnya. Berkualitaslah tentang itu, membela masyarakat yang lemah dan tegakkan hukum seadil-adilnya. Jangan, itu kasihan pelawak yang lain. Keren ya, Bos. Ya kan kasih pelawak yang lain. Akhirnya pelawak itu tampil di TV jadi nggak jadi tampil di TV. Kalau lucu, iya kalau lucu Kontraknya berkurang nanti. kontraknya berkurang. Jadi dia bisa berkurang nanti ya diganti Firdaus nanti. Abang sama Bang Firdaus kan lucuan Bang Firdaus. Iya sih mukanya gantengan gue dong. Iya. Gue bukan ganteng, cantik. Iya. Bang, terus gimana nih rencana kedepannya dari kalian semua nih? Satu persatu nih. Silakan. Ya, kita Dari kamu dulu Iya. nih. Biar terpesona aku. Iya, kita akan selalu mengawal isu-isu kemudian yang berkembang dalam Republik Indonesia selaku agen of social control. Isu-isu yang kemudian dapat meretakkan keharmonisan warga negara sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa hukum, kami akan terus mengawal termasuk apa yang kemudian menjadi laporan kami pada saat ini terkait dengan Firdaus. Nah, dan kedepannya lagi untuk mempercepat proses hukum lagi, kami mampu untuk menggerakkan massa aksi untuk mendatangi Mabes misalnya untuk mempercepat proses hukum ini. Karena apa? Karena hukum itu harus benar-benar ditegakkan loh. Walaupun hukum itu langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Makanya kalau hukum tidak ditegakkan, jangan heran orang mengatakan begini, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apa? Ulang Hukum lagi. itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah artinya masyarakat mau mengatakan bahwa produk hukum, keberlakuan hukum di Indonesia hanya berpihak kepada orang-orang yang kaya. Tetapi saya ingin mengatakan Bang, hukum itu tajam dari segala sisinya. Yang tumpul hanya gagangnya. Makanya tergantung siapa yang memegang hukum itu. Wes. Apakah ada perdamaian atau tabayun? Boleh yang ini deh kayaknya. Coba kasihan. Ada perdamaian nggak? Kalau untuk secara Bahasa Indonesia, kemanusiaan, bahasa Indonesia gimana? Ulang lagi. kalau secara kemanusiaan, saya tetap mau Enakan tadi sih ngomongan pertama silakan. Gak apa biar nggak stres. Yuk. Tapi secara manusiawi ya kan kita ini kan hablum minan nas hablum minallah. Jadi selesaikan dulu sesama manusia baru selesaikan sama Tuhan kan begitu. Jadi secara manusia saya tetap maafkan Bang Firdaus. Tapi secara hukum ya Bang Firdaus harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Untuk apa ketepatan apa mengenai kelanjutannya tadi kan udah disampaikan oleh kawan saya. Kita akan tetap kawal kasus ini sampai tuntas. Oke. Saya sebelumnya sudah koordinasi kepada semua OKP. Saya berkoordinasi itu sama Ketum Batko Haini Jakarta, Jabodetabek Banten, cabang Jakarta Pusat. Saya sudah koordinasi sama beliau. Siapa kita akan tetap kawal. Sama senior-senior ini saya sudah koordinasi. Dan sama OKP lainnya saya sudah koordinasi juga. Oke. Udah. Oke, kalau untuk ininya proses hukumnya silakan Pak pengacara. Kenapa Proses hukumnya mau dilanjut atau enggak nih? proses hukum dilanjut atau tidaknya itu kan gimana teman-teman yang ada di Polda, teman-teman penyidik lah khususnya. Yang jelas pesan saya kepada saudara Firdaus ini, ya
di dalam Islam pun kita diajarkan kul walau kana moron. Saya tetap harus mengatakan walaupun ini pahit. Gitu. Maksud saya, sesama muslim dan sesama pengacara udahlah, Firdaus, kamu minta maaf yang ikhlas kepada masyarakat umat Islam khususnya. Bertobatlah. Saya mendoakan kamu mudah-mudahan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau meminta maaf dengan tulus, disampaikan dengan baik, jangan kayak kemarin minta maaf atas video yang acong potong-potong, itu kan masalah baru. Artinya minta maaf yang tulus, yang benar-benar dari hatinya dia kepada umat Islam khususnya. Saya yakin Islam ini kan mengajarkan sesuatu yang baik, apalagi memaafkan seseorang. Kalau teman-teman atau masyarakat semua memaafkan dia, kan hukum mungkin bisa berubah kapan aja, karena hukum ini dinamis. Kalau misalnya dia sudah berubah hatinya, bertobat dan benar-benar minta maaf yang tulus terhadap masyarakat. Saya kira seperti itu. Oke Bang, apakah akan berdamai nantinya atau tabayun? Ya itu maksud saya tadi. Urusan perdamaian, ini kan perdamaian secara hukum atau perdamaian secara sosial. Ya, oke. Perdamaian secara sosial ini kan simple. Minta maaf yang benar dengan tulus. Itu sudah, kan tidak mungkin seluruh umat Islam di Indonesia, saya minta maaf ya, minta maaf, kan enggak. Sampaikan dengan baik, dengan bijaksana, dengan mental dia sebagai pengacara, gentle gitu. Jantan ya. Jantan. Jantan. Bahwa apa yang disampaikan oleh dia itu benar-benar bersalah dan menyinggung terhadap masyarakat Indonesia yang nantinya akan berdampak kepada hukum. Yang mungkin bisa jadi saat semua orang memaafkan, hukum pun bisa memaafkan. Kira-kira begitu loh. Mungkin saya ini mau menambahkan Gak apa-apa, bebas. terkait saya kembali lagi ke ajaran Islam ya. Kalaupun memang nanti Pak Firdaus meminta maaf secara tulus ataupun gimana, saya sebagai umat muslim khususnya di dalam ajaran Islam itu mengajarkan kita harus punya hati yang damai, qalbun salim. Tapi saya tetap akan mengawal proses hukum ini, karena kan yang tadi Mas Afo jelaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Jadi harapan saya kepada Pak Firdaus, jangan lagi membuat pernyataan atau memprovokasi sebuah pernyataan yang tidak benar, apalagi membuat onar masyarakat, apalagi menyinggung masyarakat itu sendiri. Gitu saja. Yuk beri tepuk tangan dulu deh semuanya deh. Dengerin tuh Bang Firdaus. Nah, mahasiswa. Oke, seandainya nih laporan ini tidak berjalan di Polda, apa yang kalian lakukan? Saya akan tetap berkomunikasi bersama teman-teman pengurus Ya, untuk mengawal isu ini, dan saya juga akan berkoordinasi sama pihak kepolisian. Apa yang menjadi penghambat kan begitu kita kaji. Ya seumpamanya tetap nggak di ini sama kepolisian, berarti ada apa nih? Kok nggak diselesaikan perkara kita ini? Begitu kan. Sedangkan Bang Firdaus juga laporin saya, dan saya juga minta akan berjuang keras ya. Maksudnya benar-benar saya ini nggak mau agama saya dibilang begini, apalagi ini agama Islam. Bang Firdaus itu kalau mau lucu-lucuan nggak usah lah bahas-bahas. Abang kan lawyer, banyak duit, beda sama saya orang miskin. Jadi abang itu harus harus lebih konkret gitu dalam berbicara tentang sebuah pembahasan pengacara gitu. Nggak usah lah bawa-bawa efek-efek agama gitu. Itu aja sih Bang. kamu bukan orang miskin sebenarnya. Kamu punya iman dan takwa sebenarnya. Iman takwa yang luar biasa ya. Nah, jadi untuk mengawal terus laporan kami untuk ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, dalam pidana itu dia bisa batal demi hukum apabila tidak ada unsur yang terpenuhi atau ada unsur yang kurang. Nah, makanya kami akan melakukan komunikasi terus dengan kepolisian untuk bagaimana memberikan kami informasi terkait sampai di mana proses laporan ini. Apabila dalam waktu yang lama laporan itu tiba-tiba tidak ada kabar atau hilang, maka kami akan sebagai mahasiswa ya
kami akan melakukan apa yang dimaksud di dalam pasal 28E terkait menyampaikan pendapat di depan umum, dan kami akan melakukan demonstrasi di depan Mabes Polri untuk bagaimana mempercepat proses hukum terhadap Firdaus. Mungkin saja. Oke mahasiswa, terima kasih banyak. Silakan dilanjutin dengan Bang Acong Latif. Seandainya dilaporkan tidak berjalan di Polda, apa yang mau kalian lakukan? Yang jelas kalau kita nih pengacara mempertanyakan itu pasti. Koordinasi dalam bentuk maksudnya hambatan apa yang perkara ini bikin lama, atau apa nih kira-kira yang bikin percepat juga sebaliknya. Kalau misalnya tidak ditemukan pidananya, atau sebaliknya unsur pidananya misalnya penyidik menyimpulkan bahwasanya itu ada, ya kami pun percaya ke teman-teman kepolisian bahwa teman-teman kepolisian pasti bekerja dengan baik, dan sedikit pun saya tidak sudon ke instansi kepolisian ini, saya tidak meragukan profesional mereka. Nah Bang Acong, ini kan lagi rame juga nih, ulama di Madura juga ikut melaporkan Bang Firdaus. Nah dengan kasus yang sama gitu. Nah Bang Acong sendiri sebagai orang Madura ya, bagaimana tuh Bang? Itu benar apa enggak sih? Pertama saya informasi itu memang tahu setelah mereka melakukan laporan. Ada beberapa ulama yang memang dari kemarin komunikasi dengan saya bahwasanya dia ngasih dukungan moral kepada saya. Bagus tuh Bang Acong dilaporkan karena ini meresahkan kepada kami. Kami selaku ulama bla 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 tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudara Firdaus. Tapi ada juga yang tidak koordinasi dengan saya. Tiba-tiba ada laporan. Gitu. Tiba-tiba ada laporan dan saya tahu itu gitu. Artinya di sini membuktikan bahwa memang secara sosial udah jelas menyakiti hati orang-orang Islam ini gitu, menyakiti hati Muslim gitu. Saya yakin kalau agamanya Islam nih, yang duduk di sini ataupun teman-teman ataupun yang dengar saat mendengarkan ucapan Firdaus bahwa yang tidak percaya dukun syahadatnya batal, pasti terlintas di hatinya untuk tidak setuju ataupun kok bilang begitu. Nggak mungkin ada betul Firdaus iya, nggak akan. Artinya apa? Itulah faktanya bahwa pernyataan Firdaus ini memang tidak benar secara hukum Islam. Dan jangan salah loh, itu yang melaporkan ini, kalau saya lihat itu kan beberapa kiai, beberapa ulama. Ulama itu punya santri, punya masyarakat. Artinya banyak masyarakat itu yang bukan menaruhkan tapi lebih simpati kepada ulama ini, mengikuti dakwahnya, mengikuti penyampaian-penyampaian terhadap syiar Islam, sehingga nanti kalau misalnya benar itu marah dan tidak mengendalikan masyarakat atau santrinya, ini kan jadi tidak bagus gitu, dan itu mudah-mudahan jangan sampai terjadi di negeri ini gitu. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Tapi benar ya para ulama itu memang melaporkan ya, memang melaporkan dan saya lihat betul, bahkan ada yang sudah koordinasi, Bang mohon dukungannya, kami juga melaporkan saudara Firdaus. Bahkan ada kadang DM, saya nggak kenal siapa itu. Bang kami kesel, kami ini mohon doanya, kami pun mengkecam bla bla segala macam. Ada yang DM ajak kami Bang untuk melaporkan Firdaus segala macam. Itu memang ada yang memang tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Firdaus itu. Nah, apakah orang-orang itu sendiri ada kerjasama nggak sih terkait kasus ini? Kerjasama gimana? Dengan saya maksudnya? Iya. Itu tadi kan saya bilang. Seperti kayak tadi ulama-ulama yang di Madura gitu. Kayak misalnya Pamekasan. Itu benar, saya tahu di hari H itu. Di hari A ada yang mengirim link YouTube atau link TikTok gitu. Pokoknya link gitulah yang dikirim ke saya, tiba-tiba udah ada yang melaporkan atas nama santri. Itu saya benar-benar tidak tahu. Bahkan di Garut ada salah satu Kiai Makmul. Saya tahu
Bang, kami juga resah dengan apa yang beredar saat ini, penyampaian saudara Firdaus. Saya mengkecam sampai dia ngirim video kecaman segala macam. Dan dalam waktu dekat kami mungkin mau buat laporan, itu saya tahu. Kayak Sampang, itu walaupun saya orang Madura sana, saya tidak tahu justru kadang. Tidak tahu ya. Jadi Iya. mereka memang masing-masing sendiri untuk melaporkan si Betul, Firdaus ini. apalagi Madura ini kan luas, ada beberapa kabupaten di situ gitu. Jadi saya pun tidak mungkin mengakomodir semua orang Madura gitu kan. Oke Bang, sejauh ini apa sih yang mau kalian sampaikan ke Firdaus? Firdaus tobat dan sadar. Untuk Abang dulu ya. Ya, Firdaus tobat dan sadar, minta maaf yang benar. Udahlah, enggak usah tambah bikin runcing masalah ini, tidak usah apalagi lapor lagi, nanti ada orang laporin di sana dilaporin lagi, ada orang ngelaporin di sini dilaporin lagi. Itu hanya membuat masyarakat khususnya yang beragama Islam ini marah sama dia gitu. Buktinya dia laporkan mahasiswa, tiba-tiba muncul laporan di mana. Dia laporkan saya, buktinya banyak yang marah, malah melaporkan dia gitu. Karena melihat setiap tindakan yang begitu, Firdaus ini menunjukkan bahwa Firdaus ini tidak punya etikat baik. Kalau punya etikat baik ya udah tidak usah melaporkan balik, apalagi mahasiswa yang mahasiswa laporan aja belum, udah dilaporin. Gitu kan. Sehari sebelumnya loh mahasiswa itu kalau nggak salah dilaporin gitu. Itu kan cuman bikin marah gitu. Bikin marah gitu. Jadi menurut saya kalau saya nih, ya saya menyampaikan ini, ya tadi saya bilang saya sesama Islam, saya sesama satu profesi dengan dia. Udahlah, sekali lagi saya sampaikan tobat dan sadar. Minta maaf yang benar, yang ikhlas dari hatinya dia. Itu baru namanya tabayun, itu namanya memperbaiki diri, itu namanya mencoba meredam suasana. Hanya dengan seperti itu. Maaf, 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 dan maaf. Itu sih kalau menurut saya. Oke, kalau untuk Kak Dian pesannya apa untuk Firdaus? Yang penting, yang paling utama minta maaf. Minta maaf secara terbuka ya, karena kan dia sengaja menyebarkan video siaran langsung itu di sosial medianya, otomatis kan yang menjadi resah karena itu kan viral. Pengennya Pak Firdaus minta maaf secara tulus dan hati-hati membuat pernyataan yang tidak ada dasarnya dan itu membuat provokasi pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Gitu. Kasih Kak Dian. Selanjutnya satu persatu nggak apa-apa. Mahasiswa dari Madura. Jadi buat Bang Firdaus Oyobo. Apa tadi ulang lagi? Oyobo. Yang benar. Iya, Bang Firdaus. Kalau nggak bisa ngomong udah Bang Firdaus aja. Iya. Tapi bener loh bos. Iya benar, maksudnya takutnya gue salah. Silakan. Untuk kepada Bang Firdaus, saya dukung Abang dalam segi pengacaranya, bukan dalam segi ngelawaknya. Tapi kalau ngelawak Abang udah ada cocok menurut saya. Jadi kasihan nanti buat artis-artis pelawak lainnya kan nggak kebagian ini kontraknya kan. Tapi secara saya pribadi memaafkan Abang, tapi secara hukum saya tetap akan tetap berlanjut, Kan tetap diproses ya. tetap diproses. Udah Silakan selesai gitu aja. selanjutnya kasih Bapak Kumis. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Firdaus, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Anak-anak sekolah, mahasiswa itu diajarkan untuk bijak menggunakan media sosial. Untuk bagaimana jangan sampai media sosial ini menjadi ancaman untuk generasi. Saya pikir Bapak Firdaus harus belajar dari anak-anak yang di sekolah SMA, SMP, bahkan SD. Karena pelajaran itu ada untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak pengacara. Bener kan? Mahasiswa, Insya Allah. Ya ini pas calon pengacara. Tapi kan siapa tahu mulut aku jadi doa jadi pengacara. Silakan Aspi saya. Nah ini kan si pesulap merah juga sempat mengatakan pernyataan yang sama nih. Nah kira-kira mau dilaporin juga nggak Bang Acong? Seperti yang sama yang mana tuh? Yang perkataan yang mempercayai dukun seperti itu.
Saya belum melihat perkembangan dari Pesulap Merah, tapi siapapun yang menyinggung agama Islam ini dan kami dibutuhkan untuk itu dan punya kewajiban moral kita untuk melakukan siapapun kami tidak segan-segan untuk memproses hukum atau upaya hukum. Nah ini juga kan Bang ada pernyataan nih dari Pesulap Merah, katanya yang percaya dengan hal-hal goib seperti percaya jin, perdukunan juga nih. Nah katanya itu syahadatnya dipertanyakan dan harus mengucapkan syahadat ulang. Nah itu gimana tuh menurut Bang Acong? Dan kira-kira akan dilaporkan juga nggak nih Pesulap Merah? Kalau itu memang di dalam Al-Quran pun kan diatur. Tidak ada di muka bumi ini, langit ataupun di bumi, yang mengetahui tentang gaib, yang mengetahui gaib kecuali Allah. Artinya kalau pendapat saya, orang justru yang mengaku-ngaku melihat gaib itu benar, berarti musyrik. Sama tadi, kembali ke tadi, saat musyrik maka Allah tidak akan memaafkan itu. Innallaha la yaghfiru, Allah tidak akan memaafkan bagi orang yang musyrik. Kalau menurut saya belum lihat juga sih videonya. Tetapi apapun yang keluar dari mulut seseorang, dia harus mampu mempertanggungjawabkan itu. Tetapi lebih fatalnya lagi kalau kita melihat Firdaus. Karena Firdaus ini terang-terangan mengatakan bahwa batal syahadat itu. Syahadat itu hal yang paling sakral antara manusia dengan Tuhannya itu. Betul. Tidak ada urusan dengan Firdaus itu. Dan kita sebagai umat muslim benar-benar terluka ya atas pernyataan tersebut. Makanya kalau seandainya Pesulap Merah mengatakan hal semacam ini, mungkin hanya setinggi itu tingkat literasi, daya analisis terhadap sesuatu ilmu pengetahuan. Kita memiliki daya pengetahuan yang berbeda-beda, tingkat analisis berbeda-beda, sehingga orang mampu berkesimpulan, tetapi ingat di dalam kesimpulan pasti ada pertanggungjawaban. Tepuk tangan dong. Abang. Oh, jawabnya apa? Abang, Iya. Abang haus enggak? Haus dong. Mau minum enggak? Ini demo-demo melulu Ini para dari pendemo yang capek, Oh, dari yang tadi capek. koar-koar. Kita kasih minum enggak? Boleh dong kita kasih minum. Minumannya ada berapa ya? Jangan-jangan minumannya satu gak kebagian loh. Langsung silakan Aspriku yang cantik. Kita ada minuman nih biar seger lagi. Aduh, nggak dari tadi kayak ini. Ini untuk mahasiswa aja 2 ya. Ibu Kak Dian santai gak usah ya. Ini nggak apa-apa ya. Oke, ini Bang. Oh ini ya, ini buat Mbak Dian, ntar kita join kan. Oh, gini tepuk tangan dong. Pinter banget. Mahasiswa hebat ya. Silakan diminum. Silahkan Pak diminum. pengacara saya. Ini Bisa untuk digini-giniin juga kan? Enggak. Kan ini minuman bagus. Panas banget jangan Bang, jangan panas banget. Oke, Aspri, tolong ambil itunya dari mana? Enak banget ini. Enak itu untuk lambung, Bang. Mah. Oh. Itu untuk Ini kesehatan minuman badan madu juga. hijau. Nah, selain untuk meredakan lambung, Rempah-rempahnya untuk kerasa ya. kesehatan Kerasa dan daya apa? tahan tubuh. Ya apa? Habisin nggak dituin, enak kok itu minumnya. Mending nih, Mas. minuman ini daripada harus digini-giniin. Oh iya, kalau ini kan untuk Terasa. harum. Oke, silakan. Iya. Udah habisin dong. Ini dihabisin. Dihabisin dong. Habisin boleh, karena juga baik juga untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Habisin. Sayang. Enak. Sayang, iya lo rugi lo. Beli di mana-mana mahal. Sehat ini. Nggak dihabisin juga nggak apa-apa bang, nanti dibawa pulang kok tempatnya, cuman inin aja bang. Gue boleh minta kan bawa ini ya? Oh, biar dapat. lambung aku bagusin aja. Iya pokoknya seger minumannya abang, mantep. Abang, kakakku yang cantik, mahasiswa yang ganteng-ganteng, jangan demo melulu. Kita ada game permainan. Game permainan ini terpikir cepat. Yang pertama adalah Pak pengacara, pertanyaannya adalah Hotman Paris atau Rasman? Hotman Paris. Kenapa milih Hotman? Pendapat hukumnya lebih bagus menurut saya. Dan tidak menimbulkan kontroversi. Iya, beri tepuk tangan dong. Tetap kita kasih Pak pengacara, karena dia bintang tamu hari ini ya. Tiara Marlin atau Dennis Karista. Karista.
Dennis Karista. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Dennis ini, walaupun misalnya kontroversial, tapi dia tidak munafik. Apa adanya ya apa adanya. yang dia sampaikan. Kayak gitu. Beri tepuk tangan lagi dong. Dia juga jangan tegang ya. Bebas Eke. Selanjutnya, terpikir cepat, pesulap merah atau Firdaus? Pesulap merah. Kenapa Bang? Karena triknya dia itu mengedukasi. Ada edukasi yang memang masyarakat ini bisa ambil. Trik-triknya dia. Bagus, beri tepuk tangan lagi. Tapi hari ini you mahasiswa ya, sengaja saya tulis. Saya Pak, dia. Bebas, mau yang ini? Cara bagainya. Ya oke, Bapak Kumis. Iya ya. Pesulap merah atau Firdaus? Firdaus dong. Kenapa? Kita punya masalah sama dia. Tepuk tangan dong. Sekarang Mahasiswa lagi nih. Oke. Demon BBM naik Demoin, atau, Bos. sorry maaf bahasa Indonesia saya lancar. Demoin BBM naik atau demoin Firdaus? Saya pribadi demo BBM. Kenapa? Karena kenapa saya demo BBM? Karena lebih menyeluruh. Karena berbicara BBM ini berbicara SDM masyarakat kan, masyarakat kecil. Kan ada yang di daerah-daerah di kampung saya nggak punya HP itu Bang. Manfaatnya ke Firdaus juga kalau murah kan? Iya betul. Ya, tapi jangan melototin ke saya dong, Pak. Saya bukan BBM, Pak, ya. Saya BBM baru masuk ke Firdaus. Oke, selanjutnya. Apa pengacara yang Aku lagi boleh. yang bagian bintang tamunya Bapak? Sidang atau damai? Damai. Mahasiswa yang mana nih? Yang kumis aja deh. Banget sih Bos sama yang kumis. Enak rasanya kumisnya. Iya. Manis ya. Mau lanjut apa enggak? Sidang atau damai? Sidang. Kenapa tuh? Walaupun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan. Wah! Ya udah pertanyaan-pertanyaan dari saya ucapin terima kasih kepada bintang tamu kita Bapak Pengacara, Kak Dian, mahasiswa kita doakan mereka yang datang diberikan kesehatan. Amin. Diberikan rezeki. Sukses selalu panjang umur ya tepuk tangan dong. Silakan Asri. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan sajikan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasi Show, rumor artis selebritis bukan gosip. Tapi fakta.